Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal Severon Indonesia, di mana terakhir adalah saya membuat jurnal penutup untuk soal Severon Indonesia. Ini merupakan salah satu soal UKK akuntansi untuk SMK. Ini adalah soal untuk bagian menyusun laporan keuangan. Di dalam bagian menyusun laporan keuangan, kita akan diberikan neraca saldo akhir, di mana kita akan membuat namanya jurnal penyesuaian. Ini sudah kita kerjakan. Lalu setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat namanya worksheet atau neraca lajur, ini juga sudah. Lalu membuat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, ini juga sudah kita kerjakan. Lalu membuat jurnal penutup juga sudah. Sekarang saya akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Di mana sebelum membuat neraca saldo setelah penutupan, saya ingin memposting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Jadi saya akan membuat ini dulu, posting ke buku besar dari jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar dari jurnal penutup. Kita mulai dari posting jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kita buka dulu untuk jurnal penyesuaiannya. Ini jurnal penyesuaian, lalu kita buka buku besarnya. Kita mulai. Ini jurnal penyesuaiannya. Langkahnya sama saat memposting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Sekarang yang mau diposting adalah jurnal penyesuaian. Kita mulai dari cash in bank yang ini. Berarti kita buat 31 penyesuaian. Saya buat GJ strip 2. GJ strip 1 itu untuk jurnal umum. GJ strip 2 untuk penyesuaian. GJ strip 3 untuk jurnal penutup. Oke. Ini angkanya. Oke, langsung saya jumlahkan aja. Lalu bank charge. Oke, saldonya ditambahin dengan penyesuaian. Ini berarti udah. Lalu other revenue. Ada di sebelah kredit. Oke, lanjut ke surplus expense. Oke, saya lanjut lagi yang bagian expense ini ya. Wage and salaries. Bentar. Oke, kita lanjut lagi untuk depreciation expense building.
Ini di office building. Ini angkanya. Oke, ini udah. Saldonya debit, ketemu debit, kita jumlahkan. Lalu berikutnya equipment. Kita tambahin. Lalu labor expense. Lalu berikutnya adalah BBM, ini di bawahnya. Ini udah, jadi saya ambil yang expense-nya terlebih dahulu karena berdekatan akunnya biar lebih cepat mengerjakannya. Oke, lanjut ke depreciation vehicle. Oke, sudah. Saldo ditambah dengan debit. Oke, kita simpan dulu. Lalu sekarang kita pindah ke sebelah kreditnya. Oke, kita mulai dari akumulasi depresiasi vehicle. Kita ambil akunnya. Saldo kredit ketemu kredit, kita jumlahin. Lalu berikutnya ke rent revenue. Ini udah. Juga udah. Sekarang kita ke unrent revenue. Lalu kita ke akun yang terdekat tadi, ada wage and salaries payable. Lalu berikutnya kita ke akun prepaid expense. Saldo sebelumnya dikurangin.
Udah, lalu akumulasi. Yang ini, akumulasi depresiasi office equipment. Lalu berikutnya ke building. Udah. Kredit ketemu kredit ditambahkan. Lalu berikutnya ke office supplies. Office supplies ini dia. Oke, semua penyesuaian sudah kita posting. Berarti ini sudah selesai, kita close. Sekarang kita akan memposting yang dari jurnal penutup. Oke, kita buka jurnal penutupnya. Oke, ini ya yang dari jurnal penutup akan kita posting ke dalam. Iya, betul. Kita akan posting ke dalam buku besar. Kita mulai dari rent revenue. Kita buat di sini penutup GJ3. Karena jurnal penutup, ini dia yang ditutup. Saldo dikurangin debit. Tuh, 0. Karena kita membuat jurnal penutup, artinya kan kita menutup akun pendapatan ini. Berarti ini udah kita tutup. Jadi 0 saldonya. Jadi sebetulnya mulai dari nomor akun 4 sampai ke bawah itu saldonya adalah 0. Nah, contohnya nih rent revenue udah. Lalu misalnya lagi all the revenue. Kita lihat. Tuh kan saldonya sudah habis. Saldonya kredit, ketemu debit, kita kurangin. Tuh sudah habis. Jadi di jurnal penutup itu kalau membuat jurnal penutup itu pastinya membuat saldo kita menjadi 0. Oke, ini income summary. Income summary-nya di kredit. Oke. Kita pindahkan lagi income summary. Ada 3 ya. Ini udah. Lalu satu lagi. Yang ada di sini. Oke, jadi saldonya kredit, ketemu debit dikurangin. Tuh, sudah 0 ya, karena income summary ini adalah akun sementara. Oke, ini udah selesai. Ini juga udah. Sekarang kita mau memposting dari wage and salaries. Kita lihat wage and salaries. Dari sini ya, sebetulnya yang diposting itu adalah angka ini. Kita lihat ya angkanya. Tuh sama ya.
Jadi sebetulnya kalau memposting dari jurnal penutup ke dalam buku besar itu sebetulnya tinggal lihat angka saldo ini. Nah, seperti ini. Tapi yang dari penyesuaian udah kita jumlahkan ya. Ini saldonya debit. Ketemu kredit. Oke, sorry, ini jurnal penutupnya ada di kredit. Ini ya, jurnal penutup wage and salaries-nya ini ya, ada di kredit. Makanya dipindahin di kredit. Jadi ini sebetulnya angkanya dari sini. Oke, kalau udah kita akan membuat jurnal penutup untuk office supplies. Sama. Lalu advertising. Lalu elektrik, telepon. Nah, sama lalu ini depreciation expense office building. Oke, kita coba kita kecilkan tampilannya. Untuk memastikan angkanya ya. Oke. Lalu equipment. Tuh, angkanya sama kan? Lalu angka labor expense. Tuh, angkanya sama ya dengan ini. Lalu operational business expense. Oke, sama ya angkanya. Lalu maintenance expense. Lalu depreciation expense. Tuh, lalu tax expense. Jadi saldonya memang sudah 0. Lalu bank charge. Lalu berikutnya adalah interest expense. 6 juta ya yang ditutup. Oke. Lalu ini adalah 320. Oke, udah selesai. Ini semua udah. Sekarang kita akan menutup untuk labanya tadi. Kita pindahkan ke equity. Sekarang kita akan buka buku besar untuk equity. Jadi dari nomor 4 ini sudah 0 saldonya. Kita lihat ya. Ini sudah 0 semua kan. Nah, makanya nanti di neraca saldo setelah penutupan udah nggak ada lagi akun beban. Kita mulai dari Habib Prawiga Equity. Ini adalah saldonya buku besar jurnalnya dari saldo nih. Ini kan jurnal penutup dari kredit dipindahkan ke kredit. Berarti saldonya dikurangin. Oke ya, dikurangin. Lalu kita ke Tirasani. Jadi jurnal penutupnya Tirasani ini kan Tirasani Equity ada di kredit. Jadi dipindahkannya ke kredit. Dari jurnal ke buku besar diposting ke kredit. Kredit pindah ke kredit. Ini tidak ditutup ya. Karena modal tidak ditutup. Yang ditutup adalah prive-nya. Ya, Habib Prawiga Drawing. Saldo debit ketemu kredit dikurangin. Lalu Tirasani Drawing. Debit ketemu kredit dikurangin. Udah habis. Oke, lalu berikutnya akun Habib Prawiga Equity. Nih debit. Equity-nya ada di sebelah debit. Mengurangi modal. Saldonya kredit. Kalau ketemu debit dikurangin. Oke. Ini rumusnya salah ya. Maaf, ini salah. Saldonya kredit. Kalau ketemu kredit ditambahin. Nah, kalau ketemu kredit dikurangin. Berarti ini juga rumusnya salah. Ya. Oke, sekarang kita buat satu lagi. Yang ini 4.200.000. Oke, udah.
Jadi, sekarang setelah kita memposting dari jurnal penyesuaian ke buku besar, lalu jurnal penutup ke buku besar, maka setelah itu kita akan membuat baru namanya neraca saldo setelah penutup. Oke, kita buat namanya. Kita ambil aja judul dari neraca saldo akhir. Ini aja, kita isi. Ini nama akunnya dari harta cash in bank itu sampai dengan Tirasana Equity. Nggak ada lagi drawing ini. Oke, kita membuat di sini nama perusahaannya. Oke, ini dihapus ya angkanya. Karena angkanya nanti kita akan ambil yang terbaru dari buku besar. Oke, ini nomor akun. Nama akun. Debit dan kredit. Kayak gini. Oke, sekarang angkanya kita ambil. Boleh ngambilnya seperti ini. Sebetulnya neraca saldo setelah penutupan itu diambil dari sini angkanya. Saldo terakhir yang ada di buku besar ini. Nah, tapi kalau kita mau cepat mengerjakan ini, bisa dari neraca lajur ya, yang tadi, bentar. Sebetulnya membuat neraca saldo setelah penutupan itu diambil dari neraca lajur ini. Ini dia. Yang dari cash in bank-nya angkanya sama ya. Ini sama ini sama kan? Setelah itu kita copy paste angka dari cash in bank-nya ini sampai dengan Bank Loan saja. Seperti ini. Kalau pakai Excel ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk Habib Prawiga Equity, kita ambil angkanya dari sini. Dari laporan perubahan modal atau dari neraca. Sebentar. Ini rumusnya ada yang hilang fungsinya. Oke. Nggak apa, kita perbaiki dulu ininya. Oke, sebentar. Oke, sudah rumusnya kembali lagi. Oke, ini dah. Jadi gara-gara satu yang rumusnya nggak berfungsi, semua nggak berfungsi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau untuk yang Habib Prawiga Equity, kita ambil saja dari misalnya dari neraca ini boleh. Nah, ini bisa juga. Atau mau dari laporan perubahan modal ini juga boleh, sama saja. Karena angka laporan perubahan modal ini dipindahkan ke neraca angkanya, ya kan? Nah, lalu setelah itu baru kita jumlahkan.
Kenapa sudah nggak ada drawing lagi? Karena kita sudah tutup dan saldonya sudah 0. Oke, jadi neraca saldo setelah penutupan ini, angka-angka ini harus sama seperti yang ada di buku besar ini. Kita contohkan saja, kita lihat. Misalnya angka dari office supplies. Office supplies nih, angkanya 200 sama ya. Jadi sebetulnya bisa neraca saldo setelah penutupan itu angkanya diambil dari buku besar. Mana yang masih memiliki saldo dari harta sampai dengan modal. Kalau kita lihat dari pendapatan itu sudah nggak ada saldonya lagi dan sudah 0 karena kita sudah tutup ya. Ini semua sudah 0. Sudah 0. Nah, setelah itu kita baru buat ini. Jadi kalau sudah diposting semua jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maka hasil akhir yang ada di sini yang dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Tapi kalau untuk memudahkan kita saat mengerjakan ujian, angka ini sebetulnya kita bisa dapat dari neraca lajur yang ada di sini. Di neraca lajur bagian neraca. Ini semua yang kita masukkan. Cuman angka untuk equity-nya ini sudah ditambah laba dan dikurangi dengan prive. Makanya ngambil angkanya dari laporan perubahan modal angka ini. Atau sebetulnya angka neraca saldo setelah penutupan itu sama persis yang ada di neraca. Cuman kalau di neraca ini nggak ada debit kreditnya. Jadi kadang kita bingung menyalinnya. Tapi kalau dari neraca lajur itu lebih memudahkan kita. Tinggal salin aja dari neraca lajur bagian neraca. Nah, tinggal bagian neraca ini, neraca lajur, bagian neraca, tinggal pindahkan saja ke neraca saldo setelah penutupan. Itu lebih cepat dan lebih mudah. Cuman angka dari equity-nya diambil dari angka neraca saja. Jadi lebih simpel dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Demikian video kita kali ini untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.